And welcome back to Frugal Fluent. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang gerund atau past participle. Di video lanjutan ini kita akan coba membahas tentang infinitive. Bagaimana penggunaan infinitive to dengan simple form of the verb. Nah, sebagaimana yang sudah kita pahami di video sebelumnya, jika gerund itu bisa digunakan sebagai subjek, sebagai objek daripada kata depan, dan juga sebagai objek daripada kata kerja, infinitive, nah, bisa digunakan sebagai subjek daripada kata kerja, dan juga sebagai objek daripada kata kerja itu sendiri. Berbeda dengan gerund, infinitive itu tidak pernah can never be the object, menjadi objek daripada kata depan. Jadi untuk gerund itu bisa menjadi objek daripada kata depan, tapi infinitive tidak bisa. Nah, ada dua kategori infinitive. Yang pertama menjadi subjek. Contoh adalah to help others is rewarding. Jadi to help ini menjadi infinitive sebagai subjek. Yang kedua, dia sebagai objek daripada kata kerja. Contohnya adalah he attempted to swim across the river. Jadi kata to swim itu menjadi objek daripada kata kerja attempted. Nah, infinitive itu juga dipakai di beberapa tempat. Bagaimana penggunaan infinitive? Yang pertama, infinitive itu bisa dipakai setelah adjektif. Jadi contoh, it is important itu adjektif, kemudian harus to change. Tidak boleh it is important change atau changing. Maka penggunaan infinitif yang pertama adalah setelah kata sifat. Yang kedua, infinitif itu dipakai sebagai kata sifat setelah noun atau kata benda. Jadi contoh, the first man, jadi kata man itu adalah kata benda, maka di depannya adalah infinitif. The first man to land. Jadi tidak boleh the first man land atau landing. Dia membutuhkan to sebagai infinitif dan verb one. Nah, contoh lain adalah infinitif yang digunakan untuk menyebutkan purpose atau tujuan. Jadi contoh, she must take this class to graduate. Nah, kata to graduate adalah purpose. Oke, jadi tidak boleh misalnya kalimatnya she must take this class graduate atau graduating. Jadi ingat, infinitif itu bisa setelah kata sifat, bisa setelah noun, dan bisa sebagai purpose atau tujuan. Nah, ini adalah kata-kata yang harus diingat khususnya untuk TOEFL. Jadi kata-kata contoh, kata yang digunakan sebagai gerund. Jika seandainya berjumpa dengan kata ini, maka di depannya adalah verb ing. Jika berjumpa dengan kata yang di tengah ini, maka setelahnya harus memakai to infinitive. Dan jika berjumpa dengan have, let, dan make, maka harus simple form. Artinya verb satu yang tidak dirubah atau mengalami perubahan. Jadi kata-kata ini penting untuk diingat karena sering kali itu muncul soal-soal TOEFL dari konteks soal-soal berbentuk gerund, berbentuk infinitif, dan berbentuk simple form dengan tiga kata ini, yaitu have, let, dan make. Nah, kita akan melihat satu atau beberapa contoh soal TOEFL yang menggunakan ketiga aspek soal tadi. Contoh misalnya, a single lens reflect camera allows a photographer. Nah, kata allows ini menjadi petunjuk, dia tidak dicoret. Kita tahu tadi kalau kita melihat kembali ke tabel, kata allow masuk kategori infinitif. Jadi di depannya harus memakai to. Maka kita tahu seeing ini salah. Seharusnya to see. Maka C adalah salah. Atau soal nomor 2. There are probably around 3,000 languages speaking in the world. Nah, kita tahu di sini speaking tidak benar. Seharusnya ini berlaku verb 3 atau past participle. Jadi di sini harus spoken. Oke, jadi sekali lagi konteks soal ini adalah past participle. Nah, soal yang ketiga, nutmeg widely is used as a spice
is actually the kernel of a tropical nut. Maka kata is used di sini itu tidak benar. Kenapa? Karena kita sudah melihat kata is sebagai verb. Maka tidak mungkin dalam sebuah kalimat itu mengandung dua verb. Kita tahu nutmeg itu adalah subjek berbentuk plural, maka di sini kita tidak membutuhkan lagi verb. Maka seharusnya langsung widely used. Oke? Kalau kita menggunakan dua verb, maka terjadi double verb dalam sebuah kalimat. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk past participle verb ketiga. Nah, inilah contoh-contoh ya bentuk soal TOEFL yang berhubungan dengan past participle, gerund atau infinitive. Oke, jadi nanti di video berikutnya nah kita akan mencoba menjawab ya atau membahas 15 soal ini. Oke. Jadi sekali lagi kita akan coba membahas 15 soal ini di mana di dalamnya kita akan mendapatkan beberapa tipe soal infinitive. Okay, so stay tuned because we're going to discuss 15 questions in the next video. All right? So, thanks for watching.